Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya ya. Ibu berharap untuk semester ini kalian semua ada peningkatan dari segi belajarnya. Untuk yang sekarang, materi yang akan kita bahas itu ragam hias pada bahan buatan dan alam. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembahasan ini adalah yang pertama, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan. Yang kedua, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Nah, jadi ada dua yang akan kita bahas pada ragam hias bahan buatan dan alam. Yang pertama, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Yang kedua, menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil yang akan kita bahas minggu ini. Mungkin kalian sebagian pernah mendengar ya kata-kata tekstil. Tekstil itu sendiri biasanya sering dipakai oleh pabrik-pabrik yang bergerak di bidang garment. Garment itu contohnya seperti pabrik baju, pabrik celana, pakaian-pakaian ya. Di sini Bu akan jelaskan pengertian mengenai tekstil itu sendiri. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk lainnya. Seperti yang tadi Ibu bilang ya, biasanya bahan tekstil itu dipakai oleh pabrik-pabrik yang bergerak di bidang garment, di mana mereka membuat baju atau busana. Bahan-bahan produk atau tekstil itu meliputi produk berserat seperti benang, kain, pakaian, dan semua bahan yang berserat. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Bahan tekstil sendiri dikelompokkan menurut jenisnya. Yang pertama, berdasarkan jenis produk atau bentuknya. Itu ada serat staple, serat filamen, benang, produk jadi. Produk jadi itu bisa disebut pakaian atau baju yang sudah jadi ya. Yang kedua itu berdasarkan jenis warnanya. Itu ada serat alam. Serat alam itu berarti alami, yang memang berasal dari alam. Serat sintetis, artinya buatan, dan serat campuran. Serat campuran itu berarti ada sebagian dari alam dan ada sebagian buatannya. Yang ketiga itu berdasarkan motif dan warnanya. Warnanya itu ada yang putih polos, ada yang berwarna, ada yang bermotif atau bergambar. Ini Ibu salah tulis ya, harusnya bermotif atau bergambar. Yang keempat itu berdasarkan jenis konstruksinya atau konstruksi itu bentuk. Itu ada tenun, rajut, renda, kempa, benang tunggal, dan benang gintir. Berdasarkan jenis dan sifatnya, bahan tekstil itu ada terbagi menjadi 3 unsur ya. Yang pertama unsur hewan, yang tadi Ibu bilang ya, ada berdasarkan alam, itu ada unsur hewan. Yang kedua sintetis, yang ketiga galian asbes atau logam. Terus sifat bahan tekstil sendiri itu yang pertama itu katun, terbuat dari serat kapas atau cotton. Kayak kalian mungkin pernah dengar cotton bud, itu kan cotton bud atasnya ada kapasnya ya, sama seperti bahan dari katun terbuat dari serat kapas atau bahasa lainnya cotton. Yang kedua wool, serat tekstil yang terbuat dari hewan. Hewannya itu biasanya yang bisa dibikin jadi wool itu ada domba dan sejenisnya. Yang ketiga itu sutra. Sutra itu serat tekstil yang terbuat dari protein ulat sutra. Jadi sutra ini bahan yang paling bagus dan paling kuat ya, karena dia itu bahannya itu tidak mudah untuk kusut atau bahannya itu licin. Yang keempat itu ada dakron ya, bukan drakon bukan drakor, dakron, polyester, dan nilon. Ini bahan yang dibuat dari polyester ini itu bahan yang tahan lama. Artinya bahan atau baju yang dibuat dengan polyester ini itu lebih kuat dan tahan lama. Kalau katun tadi sama wool itu, kalau katun sendiri itu sifatnya itu mudah kusut dan agak tebal, tapi dia
bisa untuk menyerap air. Sama juga dengan wol. Yang kelima ada brokat, lame, dan songket, kain yang kaya akan dekorasi. Brokat ya, mungkin kalau kalian sering dengarnya itu brokat. Brokat itu biasanya dijadikan untuk bagian luar dari baju atau kebaya. Nah, itu banyak biasanya dipakai kayak gambar-gambar atau serat-serat kayak kain songket itu ya. Kain-kain yang dipakainya itu agak lebih dekorasi atau motifnya banyak. Jenis, bahan, dan warna. Tadi yang sudah Ibu bilang ya, ada 3 jenis. Ada 2 jenis bahan atau pewarna yang biasa digunakan untuk mewarnai kain. Yang pertama itu alami. Alami itu berasal dari alam ya, bisa dari akar-akar, daun, buah, kulit kayu atau kayu. Contohnya kalau misalkan dari daun itu ada daun suji, dia itu bisa menghasilkan warna hijau. Kalau dari buah itu bisa buah mengkudu, dia juga menghasilkan warna hijau, dan masih banyak yang lain. Bisa juga kalau dari kayu manis, dia bisa menghasilkan warna coklat. Yang kedua itu adalah bahan sintetis. Bahan sintetis sendiri itu biasanya itu pewarna yang mengalami proses kimia. Itu terdiri dari batu bara, minyak bumi. Biasanya pewarna tersebut disebutnya itu naphtol atau indigasol. Jadinya bedanya sama alami sama sintetis itu dari proses pembuatannya sama bahannya ya. Yang ketiga, proses pewarnaan. Yang pertama itu pencelupan. Pencelupan sendiri itu udah tahu ya, sama kayak teh, dicelupkan itu berarti memasukkan seluruh bahan itu ke dalam satu warna atau zat warna yang sama. Nah, biasanya bahan utama untuk pembuatannya itu zat warna, air, dan obat bantu. Obat bantu ini gunanya untuk membuat warna agar lebih tahan lama. Yang kedua itu ada pengecapan. Pengecapan itu sendiri pemberian warna pada bahan tekstil secara setempat pada permukaan bahan. Setempat ini bisa dibilang tidak semua area diberikan warna, artinya itu hanya area tertentu aja atau pengecapan warna pada pakaian yang akan kita cap atau kita berikan warna. Teknik dalam menerapkan ragam hias pada bahan tekstil itu, yang pertama itu adalah teknik sulam. Biasanya teknik sulam itu banyak digunakan untuk bahan-bahan yang menggunakan bahan wol. Nah, itu biasanya menggunakan teknik sulam kebanyakan. Yang kedua itu teknik batik. Kalau teknik batik itu bisa disebut cutting. Dia itu seperti membatik ya, mewarnai. Bisa juga di pengecapan tadi, dicap menggunakan gambar yang memang sudah ada untuk motif yang diinginkan. Yang ketiga itu ada teknik tenun. Teknik tenun ini biasanya lebih lama dan biasanya bahan yang digunakan itu kain sutra, karena prosesnya juga lebih bagus dari benangnya sendiri ya. Yang keempat itu bordir. Bordir itu biasanya digunakan untuk bahan yang agak lebih rumit. Biasanya brokat atau yang tadi ya, lame, itu biasanya bahan-bahan digunakan untuk teknik bordir.